Selamat pagi, bertemu kembali dalam Berita Akhir Pekan. Saya Ning Cindy Wahyudin, berikut Berita Akhir Pekan. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh sebuah sekolah menunjang akan semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh para siswa-siswinya. Ya buat jaga keamanan aja nih kalau ada CCTV kan. Nah, ini namanya juga minimarket ya, jadi ngambil sendiri, segala macam sendiri. Bukannya sebudon sama yang pembeli ya, ekstra aja, ekstra hati-hati. Dengan adanya fasilitas yang tersedia di sekolah ini seperti perlengkapan sekolah, alat-alat tulis, dan juga makanan siap saji. Dan nggak ada alasan lagi untuk menghabiskan waktu di luar sekolah. Kemacetan dan kepadatan lalu lintas yang terjadi di sekitar daerah Jalan Sukabumi disebabkan oleh faktor utama padatnya kendaraan bermotor yang saat ini semakin banyak digunakan oleh kalangan masyarakat. Berikut cuplikannya. Kesalahpahaman penduduk kota maupun penduduk kabupaten yang lebih memilih kendaraan bermotor daripada angkutan umum lainnya. Mereka beranggapan bahwa kendaraan bermotor bisa mengurangi kemacetan. Kalau motor begini ya, istilahnya gitu tuh bisa kemana-mana, perjalanan cepat. Sekarang kan biasanya banyak kendaraan ya, kendaraan umum. Kayak gitu, apalagi kendaraan pribadi, terutama menambah kemacetan di jalan. Ya terutama jam segini ya, jam segini kalau misalkan naik kendaraan umum, pelan-pelan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1433 Hijriah, beberapa tempat penjualan hewan kurban disibukkan dengan berbagai pesanan. Dari mulai hewan kurban yang disediakan untuk kalangan menengah ke bawah dan juga kalangan menengah ke atas, semua disediakan lengkap dalam berbagai jenis dan berbagai harga. Hubung sebentar lagi akan ada bulan suci atau juga para umat Islam yang melaksanakan kurban. Para pengusaha sapi ini makin maju. Mereka sekarang lagi bagus-bagusnya untuk penjualan. Ini di belakang saya banyak sapi-sapi yang mungkin pada bulan haji ini para umat Islam akan menyempurnakan ibadahnya. Udah berapa lama kalau usaha sapi ini? Usaha sapi ini dari mulai udah lama sekali ya, 1 tahun. Dari mulai pembibitan sampai dengan misalnya pembukaan. Dari mulai bibitnya yang harga 5,5 sampai 9,5 itu bibitnya. Kalau misalkan pembeli itu konsumen banyak yang beli itu kira-kira waktu mau musim haji aja apa gimana tuh? Jadi kalau misalnya konsumen gitu kan, kita buka awal-awal itu apa? Satu, biar orang tahu hasil-hasil dari kita, pertemukan kita daerah ya. Yang keduanya hasil-hasil dari untuk hari hanya kurban biasanya itu 3 minggu ke hari hanya. Lebih melonjak penjualan gitu? Iya, enggak. Dan kalau misalnya masalah penjualan relatif tergantung besar kecilnya, kan? Kalau misalnya sapinya tuh yang agak kecil mungkin harganya juga lagi. Kalau yang besar mungkin yang besar lagi harganya. Nah, kalau yang kecil biasanya kata-kata berapa Pak? Kalau yang kecil dari mulai harga 9 juta sampai 16. Kalau yang besar dari mulai harga 16 sampai mencapai harga 38 juta. Jajanan dan makanan-makanan yang akhir-akhir ini digemari oleh kaum masyarakat ternyata telah menjamah ke kantin-kantin anak sekolah. Selain penyediaannya yang cukup mudah dan juga harganya yang terjangkau, membuat para siswa-siswi memilih makanan ini untuk dijadikan sebagai santap siangnya. Berikut ada cuplikan mengenai pembuatan makanan ringan yang ada di sekitar sekolah. Bikin mie goreng ya. Lanjutan langsung digini nih. Nih. Ini dia ininya mah. Nah, lalu ininya. Nah, digini.
Harusnya begitu nih. Ya. Iya. Selain menggemari makanan-makanan yang berkuah, para remaja atau lebih khususnya kalangan pelajar SMA juga menggemari makanan yang cara penyajiannya dengan digoreng. Meskipun dampak makanan tersebut lebih membahayakan daripada makanan digoreng. Dengan Bapak siapa namanya? Pendapatan berapa, Bang? Suka jualan kemana aja selain di sekolah? Berbicara dengan visi dan misi dari Yayasan Al-Masturiah dari awal berdirinya sampai sekarang, pokok dan inti daripada visi dan misinya itu dua, ilmu dan akhlak. Karena tanpa ilmu jelas kehidupan dan hidupnya atau hidup dan kehidupannya tidak akan sempurna. Tapi ilmu juga tidak akan dominan dan tidak akan muncul ke permukaan tanpa didasari dengan akhlakul karimah. Sementara akhlak pun, akhlak baik, akhlak mulia, tapi ilmunya kurang, tetap saja tidak sempurna. Nah, jadi inti daripada visi dan misi itu dua, keilmuan dan akhlakul karimah sebagai penunjangnya. Perkembangan Al-Masturiah di tahun sekarang, alhamdulillah untuk tahun ini lebih dari 500 santri, putra putri dan siswa siswi yang masuk ke perguruan Islam Al-Masturiah di sebuah nominal angka yang cukup banyak. Dan untuk tahun 2012-2013 ini ditambah dengan satu unit baru, yaitu Satuan Pendidikan Madrasah Diniyah Formal yang disingkat MDF. Ada seperti MA atau MTS. Nah, dua kelas, baik tingkat Satuan Pendidikan MDF SLTP atau MTS-nya, juga MDF MA-nya. Jadi ada dua kelas untuk tahun sekarang. Nah, jadi unit Satuan Pendidikan yang baru ini salah satu bagian baru yang diproduk oleh Perguruan Islam Al-Masturiah. Jadi perkembangannya alhamdulillah untuk tahun ini cukup signifikan. Tidak hanya pergiliran pemadaman arus listrik yang saat ini diperhatikan oleh masyarakat, tetapi dampak pergiliran air yang saat ini sedang terjadi di daerah Sukabumi juga menjadi perhatian khusus dari masyarakat. Salah satu cuplikannya yaitu mengenai pergiliran air yang terjadi di Yayasan Al-Masturiah yang saat ini mengganggu aktivitas keseharian dari para santri. Berikut cuplikannya. Untuk pertamanya ya biasa namanya pergiliran air kan, jadi untuk aktivitas sehari-hari berkurang. Jadi kalau mandi kadang air suka nggak ada, kadang juga keringan air. Dia aja mandi santri itu mandi benar-benar ngantri. Udah terlebih santrinya banyak, air pumpnya tuh emang digilir. Yang tadinya tuh tiap hari air pumpnya tuh berlanjut maksudnya tiap hari berjalan, tetapi sekarang digilir dari jam 7 cuma sampai dibatas jam 2. Berikut berita akhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa.